Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Sini saya akan menjelaskan materi hasil review, materi yang ke-6 tentang Project Time Management. Nah, di sini ada pentingnya jadwal proyek, menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Kedua, pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Yang ketiga, ada masalah jadwal, adalah alasan utama bagi peraturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Ini satu dimensi dari tipe indikator Myers berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagai orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memilih tenggat waktu sementara yang lain tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perubahan sikap tentang jadwal. Yang berikut ada media snapshot. Beberapa berada dalam Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek. Nah, di sini perencanaan pengelolaan jadwal, mendefinisikan kegiatan, aktivitas sequencing, atau mendefinisi dan mendokumentasi hubungan antar kegiatan proyek. Lalu estimasi sumber daya, yang berikutnya ada memberikan jangka waktu kegiatan, berikutnya membangun jadwal, dan yang terakhir mengontrol jadwal. Nah, yang berikutnya juga ada schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknis analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengolahan jadwal. Sebuah rencana pengolahan jadwal meliputi pertama pengembangan model jadwal proyek, kedua metodologi penjadwalan, yang ketiga tingkat akurasi dan satuan ukuran. Yang keempat ada ambang batas keadilan, yang kelima ada aturan pengukuran kinerja, yang keenam ada format pelaporan, yang terakhir ada deskripsi proses. Nah, di sini ada juga mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasa ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Nah, definisi aktivitas melibatkan perubahan WBS yang lebih rinci. Nah, berikutnya ada daftar aktivitas dan atribut. Aktivitas list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, yaitu nama aktivitas, nomor atau identitas kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih. Nah, atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut sebagai pendahuluan, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Yang berikutnya di sini ada milestones. Milestones di sini adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Milestone merupakan alat yang Milestone merupakan alat yang digunakan untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Berikut adalah sequencing activity.
Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis. Yang berikut ada 3 tipe dependensi. Yang pertama adalah mandatory dependency, yang kedua ada discretionary dependency dan external dependency. Berikut ada network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara aturan atau urutan aktivitas proyek. Berikutnya ada arrow diagramming method atau biasa kita sebut ADM. Seringkali disebut activity on arrow atau AOA network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah nodes dengan panah nodes atau sama saja. Nodes atau lingkaran dalam awal dan titik akhir dari aktivitas. Proses membuat diagram AOA. Di sini yang pertama cari semua kegiatan yang dimulai dari node I. Lalu menggambar diagram network dari kiri ke kanan. Lanjutkan menggambarkan network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Terakhir, sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan. Dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Nah, di sini ada precedence diagramming method atau biasa dikenal dengan PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Nah, yang berikutnya ada estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, dan material. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, bagaimana organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah resource breakdown stroke adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Nah, di sini ada estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja. Effort adalah jumlah hasil kerja atau jam kerja yang dibutuhkan menyelesaikan tugas. Tiap orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengajinya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencangkup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimates diperlukan untuk dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan. Yang berikutnya Gantt chart.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.